Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Beratnya beban menuju tempat pengasingan adalah melebihi dari beban hidup dalam seumur hidup yang dipikul dalam sekali waktu saat perjalanan dimulai. Maka lihatlah bagaimana para kesatria Pandawa saat dikepung oleh bala Kurawa dalam lakon Balai Sigala-gala. Jika pada waktu itu Pandawa kemudian bisa meloloskan diri, maka sesungguhnya adalah campur tangan para dewa. Dan jika saat Sang Kinasih itu dikepung dengan berbagai masalah, sehingga tidak ada satupun yang tidak menjadi masalah, serta dikepung oleh semua orang yang berdiri dengan tegak dan garang sebagai musuh, maka jika Sang Kinasih kemudian bisa dan mampu meloloskan diri dari kepungan musuh yang sudah begitu rapat, sehingga pula sudah tiada lagi celah bagi Sang Kinasih untuk meloloskan diri, sesungguhnya adalah sebuah jalan dan cara yang Tuhan ciptakan agar Sang Kinasih masih tetap bisa bertahan sehingga mampu melanjutkan perjalanan. Sang Kinasih itu tidak pernah mengerti dan memahami kemana sesungguhnya arah langkah kaki melangkah, karena sesungguhnya bahwa beratnya beban kehidupan yang diterimanya membuat dirinya sudah tiada lagi mampu berpikir apa-apa, apalagi untuk menuju suatu arah dan tujuan. Sedangkan andai kata dia mengerti tentang takdir kehidupan, maka niscaya dirinya telah ia serahkan sebagai tumbal kebenaran yang diyakininya. Sang Kinasih itu berjalan dengan tetap wajah yang menyunggingkan senyum, meski hatinya merintih. Ia tetap menghibur diri untuk tetap bisa tertawa dengan semua orang, meskipun dalam dirinya adalah menangis yang teramat dalam. Sang Kinasih itu hanya menyimpan satu kalimat dari Tuhannya, bahwa kebenaran pada waktunya akan tampak nyata sebagai kebenaran, sedangkan kebatilan yang dibungkus dengan kilau emas dan permata, maka pada waktunya pastilah akan tampak pula sebagai sesuatu hal yang batil. Dan Sang Kinasih tetap terus mengingat kata dan kalimat itu, terus diucapkan dalam hatinya, hingga mengingatnya seperti berzikir, dan jadilah sebuah keyakinan yang ia tetap memegang dengan kuat dan teguh. Di sepanjang perjalanan yang dia tidak mengerti arah dan tujuan, adalah sebuah perjalanan yang mengikuti langkah kaki yang dibawa angin bertiup. Dan dalam perjalanannya itu, dia banyak bertemu dengan orang-orang yang menjadi kawan dan sahabat baru, tapi juga banyak bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuh yang baru pula. Sang Kinasih tidak pernah menyurutkan langkah kakinya. Kemudian dia berpikir lebih baik mati sebagai seorang kesatria daripada hidup sebagai pengkhianat dan pecundang bagi kebenaran Tuhannya.
dan daripada makan dan minum dari darah sesama umat, maka bagi dirinya lebih baik mati karena kelaparan dan kehausan. Kemudian langkah kaki pun terhenti pada suatu tempat. Dia berhenti melepaskan kelelahan jiwa dan raga. Namun ternyata bahwa semua orang yang memusuhinya rupanya tidak mau melepaskan sang kinasih. Dengan begitu saja, semua menyebar mata-mata dan menebar jaring-jaring jala. Bahkan kemudian ada yang mengetahui tentang keberadaannya pada suatu tempat. Bahkan pula kemudian ada yang sampai kepadanya. Namun lagi-lagi bahwa Tuhan menyelamatkannya, sehingga sang kinasih tetap terlepas dari semuanya. Sang kinasih itu tidak menyadari bahwa yang telah menyelamatkan dirinya itu adalah pasukan jin yang masih setia kepada tuannya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian sang kinasih pun masuk dalam suasana alam dua dimensi kehidupan. Dalam jasa terakhirnya dia menjadi orang baru dalam lingkungannya, sementara ruh dan kebatinannya telah membaur bersama mereka yang mengatasnamakan sebagai pasukan yang tetap setia pada tuannya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wahai sang penyair, semua yang kami sampaikan kepadamu ini adalah sebuah perkara yang nyata, sebuah kebenaran yang nyata, bukan hanya sebuah ilusi dan halusinasi, bukan pula sebuah kisah dan cerita yang mistis. Jika semua yang kami sampaikan kepadamu ini adalah kisah yang dianggap mistis dan tahayul, maka bagaimana dirimu akan menghukumi dan menghakimi atas dirimu sendiri yang bisa bertemu dengan kami, para kegaiban? Tidak ada sesuatu pun yang tidak beralasan, serta tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sebab, kecuali hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kun fayakun. Inilah sebuah alasan yang kami sampaikan kepadamu sebagai penjelasan yang mengurai dengan mengambil sudut pandang yang netral, melogikakan sesuatu yang dianggap tidak logika dengan dasar-dasar hukum yang kuat, sesuai pula dengan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Wahai sang penyair, waktu pun terus berjalan tanpa disadari oleh diri sang kinasih. Dia telah jauh melangkah, dia telah lama hilang dari peradaban, dia telah lupa sebagai diri pada waktu sebelumnya. Dan justru malah dia mengingat akan kehidupan masa lalunya dalam zaman sebelumnya, karena dia tidak menyadari pula akan lamanya waktu dia berdiskusi, dia bercengkerama, dia menimba ilmu kepada para kegaiban untuk mengerti tentang sesuatu yang lebih benar dari kata benar, tentang sesuatu yang lebih hak dari sekedar kebenaran. Sang kinasih itu kini telah benar-benar mengerti tentang diri sendiri, telah memahami yang dikatakan jati diri, sehingga pula bahwa sang kinasih itu telah mengerti dan memahami bahwa dirinya
adalah manusia pilihan, bahwa dirinya adalah sang pinilih, bahwa dirinya adalah sang kinasih, yang kisah dan ceritanya sudah disampaikan orang, bahkan pada abad jauh sebelum kehidupannya. Wahai sang penyair, kami kisahkan kepadamu sebagian dari cara kami membimbing dia sesuai yang telah disepakati oleh semua golongan kegaiban yang ditunjuk dan dipilih. Sesungguhnya bahwa kami membimbing dia sang kinasih adalah dengan kekhususan, dengan bagian masing-masing. Ada yang dikhususkan untuk mengingatkan dia tentang kehidupan masa lalunya pada zaman sebelumnya. Ada yang dikhususkan untuk membimbing tentang pemahaman kitab-kitab dari semua kitab agama, agar bila kelak tiba masa dan waktunya, maka dia bisa meluruskan akan semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan cara yang benar pula. Kemudian ada juga yang membimbing dia untuk menjadi diri seorang kesatria, agar dia benar-benar bisa melaksanakan hukum sifat keadilan dengan seadil-adilnya. Kemudian ada juga yang membimbingnya agar sang kinasih itu faham dengan tata cara sistem kelola umat dan negara, agar dia bisa menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bijaksana dalam memutuskan semua perkara. Wahai sang penyair, tentu tidak bisa kami sampaikan secara detail akan semuanya. Namun itulah garis besarnya yang bisa kami kisahkan kepadamu untuk disampaikan pula kepada semuanya, agar menjadi salah satu bahan renungan dalam membedakan keaslian sang kinasih dengan orang-orang yang hanya sekedar diperjalankan dengan semua liku-liku pula, namun nantinya akan menjadi bagian dari pemerintahan Al-Mahdi saat sang kinasih itu telah menjadi seorang pemimpin yang agung. Wahai sang penyair, kami katakan dan kami jelaskan pula kepadamu bahwa ada banyak sekali orang yang diperjalankan dalam zaman ini sebagai perjalanan yang dijalankan oleh kekuatan gaib. Namun tetap berhati-hatilah dan waspada, karena di balik dari kekuatan gaib itu pun ada dua kekuatan, yaitu kekuatan kebenaran dan kekuatan kebatilan. Dan sesungguhnya bahwa tidak semua yang tampak benar itu pastilah benar, serta tidak semua yang tampak salah itu pastilah salah. Wahai sang penyair, kami berikan tanda dan ciri kepadamu, agar dirimu mengerti dan memahami tentang mana-mana yang diperjalankan dengan benar, serta mana-mana yang diperjalankan dengan kekuatan yang salah dan keliru. Pada prinsipnya hanyalah dilihat dari dua cara yang dilakukan, yaitu yang pertama, bahwa seseorang yang diperjalankan dalam perjalanan yang benar adalah orang yang tidak melanggar atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu melanggar dari norma-norma hukum yang berlaku, baik dari norma agama apapun dan norma hukum adat kehidupan dari adat manapun.
Kemudian yang kedua adalah masalah ketauhidan, bahwa seseorang yang diperjalankan dengan benar, maka orang itu akan memahami dan mengerti tentang ketauhidan dengan benar, baik itu hukum ketauhidan dari agama apapun. Orang yang memahami ketauhidan dengan benar, maka dia akan mampu menjelaskan hukum-hukum ketauhidan dengan benar pula. Dan bukan orang yang mampu menjelaskan berbagai alam kehidupan, namun tidak bisa menjelaskan hukum-hukum keberadaannya. Wahai sang penyair, fahamilah kedua ciri-ciri tersebut, karena sesungguhnya bahwa semua orang yang merasa diperjalankan itu, semuanya akan menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar. Dan dirimu tentu akan bisa membedakan di antara itu semua, karena dirimu adalah orang yang bukan merupakan bagian dari orang yang diperjalankan, dan bahwa dirimu adalah orang yang kami jadikan sebagai penyampai berita dari alam kegaiban. Wahai sang penyair, kami katakan kepadamu bahwa sang kinasih itu telah tuntas dan sempurna dalam menjalani semuanya itu. Namun kami tetap masih menahannya dia di Lebak Cawini, sampai dengan telah datang kepada kami sebuah perintah untuk mengeluarkan dia dari Lebak Cawini. Kemudian keluar dan diketahui oleh seluruh umat sebagai seorang pilihan, namun tetap dengan cara-cara Tuhan yang masih tetap dirahasiakan oleh Tuhan, sampai waktunya telah datang kepada dia untuk muncul dan keluar menjadi pemimpin yang agung sebagai Khalifatud Dunia Al-Imam Al-Mahdi. Wahai sang penyair, kami akan membuka sedikit tentang kerahasiaan tempat yang dimaksud dan disebut sebagai Lebak Cawini. Lebak Cawini itu adalah suatu tempat yang dalam skala besar dan luas, apabila dilihat dari atas adalah berbentuk seperti cawan. Dan tempat itu adalah sebuah tempat yang pernah dipergunakan sebagai tempat yang utama oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan semenjak dahulu pula bahwa tempat itu diberi nama Istana Bintang oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka sampai sekarang pun tetap menjadi Istana Bintang, karena di tempat itulah bahwa kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam disimpan dalam bentuk emas batangan dengan ukiran bintang 5 dan dalam peti yang juga terbuat dari emas. Dengan tanda di samping sebelah depan terdapat bintang 5 dan di atasnya terukir lafal Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sang penyair, kami berutakan kepadamu bahwa sang kinasih itu hingga saat ini masih berada di Istana Bintang tersebut. Dan semua yang berada di tempat itu dijaga oleh 17.000 pasukan jin yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala taklukkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan karena bahwa sang kinasih itu adalah pewaris dari tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam, maka seluruh pasukan jin yang berjumlah 17.000 itu menganggap bahwa sang kinasih adalah tuannya yang telah lama pergi itu telah kembali.
Wahai Sang Penyair, hanya sampai di batas itulah yang bisa kami sampaikan kepadamu. Sebagai awal pembuka menyingkap tabir misteri yang dikatakan sebagai Lebak Cawini. Dan kami sampaikan kepadamu bahwa apabila ada pertentangan pendapat mengenai masalah tempat kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam itu benar berada di Nusantara ataukah tidak, maka dirimu kami sarankan untuk tetap diam dan tidak perlu ikut memperdebatkan akan semua itu. Karena yang lebih berwenang untuk membuktikan akan semua itu adalah Sang Kinasih yang sudah dipastikan dalam ketetapan menerima semua wahyu sebagai Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Cukuplah sudah wejangan dari kami kepadamu, wahai Sang Penyair, karena waktunya memang akan segera tiba. Barangkali sebelum semua orang yang mencari dapat menemukannya, maka dia Sang Kinasih itu telah muncul dan keluar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.